Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam kitab Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari-hari kehidupan kami. Terkhusus pada saat ini, di dalam kerinduan kami, dengaran akan firman-Mu, maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita, tertulis di dalam Yesaya, pasalnya yang ke-40, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima dengan tema persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Berita kelepasan, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh, Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, hal ini, nats ini, tentulah menjadi kesukaan besar buat setiap kita. Kenapa tidak? Ketika firman Tuhan menjadi kekuatan penghiburan di dalam perjalanan kehidupan kita. Tentu saja setiap kita memiliki pergumulan, memiliki situasi, bahkan setiap orang punya persoalan, problem sendiri di dalam kehidupan setiap kita. Maka begitu kesukaan besar bagi kita, sukacita itu melimpah ketika Tuhan hadir dengan kebenaran firman-Nya yang akan memberikan penghiburan itu. Dan kita tahu bahwa penghiburan yang bersumber dari Allah Bapa itu tidak akan pernah berakhir dan selalu indah tepat pada waktunya di dalam kehidupan kita. Maka ketika kita membaca kalimat pertama juga kita menjadi sukacita. Hiburkanlah artinya apa? Tuhan pun tidak suka, Tuhan pun tidak mau setiap kita mengalami pergumulan, penderitaan, dan Tuhan akan menjadi kekuatan menjalani hari-hari kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian dari kitab Yesaya bagian yang kedua, atau sering disebut dengan Deutero Yesaya. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesaya yang hidup sekitar tahun 586 hingga 538 menjelang akhir pembuangan Babel. Artinya bangsa Israel sedang berada di dalam pembuangan. Yesaya 40 ini adalah bagian dari awal dari kitab Deutero atau bagian yang kedua dari Yesaya ini. Di mana di dalam topik ini, bagian kedua ini berfokus kepada penghiburan dan bagaimana janji pembebasan bagi bangsa Israel itu yang sedang tertawan dan sedang menjadi bangsa budak di Babel akan mendapatkan penghiburan, bahkan pembebasan, kelepasan itu diubahkan menjadi bangsa budak, bangsa yang terpenjara, menjadi bangsa yang bebas. Dan kita tahu bahwa mereka berada di dalam pembuangan di Babel tidak lain adalah karena ketidaktaatan mereka kepada Tuhan Allah. Dan mereka tidak berada menjadi pribadi yang disukai Allah di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya umat Israel ketika konteks ini menerima janji pengampunan, menerima janji pemulihan,
dan menerima janji bahwa mereka akan dipulangkan ke tanah air mereka. Jadi sejatinya kita bisa melihat bahwa Yesaya 40 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima ini adalah pesan, penghiburan, pengampunan, dan harapan yang cerah bagi bangsa Israel. Dan ini adalah sesuatu yang memberi harapan kepada bangsa Israel bahwa pembuangan itu akan berakhir, penindasan itu akan berakhir, dan mereka akan dipulihkan. Dan tentu saja bagi kita saat ini adalah panggilan untuk setiap kita untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan oleh tema kita pada saat ini. Dengan cara mari bertobat dan memperbarui setiap hati kita agar jalan Tuhan itu terjadi nyata dalam kehidupan setiap orang percaya, di dalam pengharapan dan di dalam penantiannya. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, lalu apa yang menjadi penegasan nats ketika firman Tuhan ini diantarkan bagi setiap kita? Hal yang pertama yang mau ditegaskan adalah Tuhanlah pribadi yang memberikan penghiburan kepada umatnya. Artinya apa? Di sini Tuhan menunjukkan kepedulian yang luar biasa terhadap penderitaan umatnya dan memberikan penghiburan di dalam setiap kesulitan. Artinya apa bagi kita? Ketika kita menghadapi kesulitan, kita diingatkan bahwa Tuhanlah sumber penghiburan sejatinya dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kedua yang mau ditegaskan? Pengampunan dan pemulihan yang bersumber dari Tuhan itu. Bukankah itu yang dikatakan oleh ayat yang kedua itu? Tenangkanlah hati Yerusalem. Bukankah setiap kita menginginkan hati yang tenang? Itu sebabnya pengampunan Tuhan itu adalah sesuatu yang nyata dalam kehidupan kita. Pengampunan itu memulihkan dan menjadi kekuatan untuk setiap pribadi yang mau diubahkan dan bertobat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudaraku, bertobatlah dan kembalilah kepada Tuhan. Dan kita akan menerima pengampunan serta pemulihan itu. Lalu apa yang ketiga yang mau ditegaskan? Persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ketiga itu. Artinya apa? Mau ditegaskan, umat Tuhan, kita saat ini dipanggil untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan. Kalau konteks ini adalah konteks menanti Tuhan Yesus lahir, kalau konteks kita menanti Tuhan Yesus datang kembali. Artinya apa? Ini bukan hanya bicara tentang jalan fisik, tapi juga bicara tentang bagaimana setiap kita mempersiapkan hati kita dan hidup kita menjadi pribadi yang benar di mata Tuhan. Artinya apa? Kita perlu membersihkan hati kita, hilangkanlah hambatan-hambatan rohani, hindarkanlah jurang-jurang, lembah-lembah, dan gunung-gunung yang menutupi setiap hati yang mau dimasuki atau dikuasai Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Adanya transformasi dan perataan hambatan. Seperti yang saya katakan tadi, apa yang dikatakan oleh ayat 4 itu. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Artinya apa? Kedatangan Tuhan akan meratakan segala hambatan yang menghalangi umatnya, menghalangi hambanya untuk datang kepadanya. Lembah dan gunung adalah lambang, tantangan, dan kesulitan yang Tuhan akan singkirkan dari setiap kehidupan kita. Dan ini juga mengingatkan setiap kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Buanglah kesombongan itu, buanglah ketidaktaatan itu, buanglah kelemahan rohani itu, agar jalan bagi Tuhan menjadi terbuka dan nyata. Lalu apa yang kelima yang mau ditegaskan dalam berikut kita pada saat ini? Yang kelima tidak lain adalah kemuliaan Tuhan akan dinampakkan. Itu yang dinyatakan oleh ayat yang kelima itu. Artinya apa? Tuhan menyatakan kemuliaannya, dan ini adalah inisiatif dari Allah semata. Artinya apa? Ini mau menggarisbawahi bahwa janji Tuhan, bahwa karyanya adalah nyata dan tidak hanya terbatas kepada satu bangsa. Tetapi kasihnya, kepeduliannya, kemuliaannya itu akan nyata dan bersifat universal dalam kehidupan kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, kita dipanggil untuk hidup dalam keyakinan
bahwa kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita dan dunia ini sesuai dengan waktu dan caranya sendiri. Saudaraku dalam kasih Tuhan, itulah beberapa penegasan yang mau dinyatakan bagi setiap kita. Sejatinya yang mau dinyatakan adalah benar bahwa Tuhan akan menghiburkan, Tuhan akan membebaskan. Maka apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita ketika tema kita mengatakan persiapkanlah jalan bagi Tuhan? Hal yang pertama tidak lain adalah panggilan untuk persiapan hati. Siapkanlah hatimu. Setiap hambatan dosa, ketidaktaatan, atau keegoisan, singkirkanlah dan membiarkan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang kedua? Hilangkanlah hambatan spiritual itu. Tadi telah saya sebutkan, seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang keempat itu, lembah itu bisa melambangkan keputusasaan, bisa melambangkan keraguan atau ketakutan. Dan itu harus diatasi. Gunung itu bisa melambangkan kesombongan, keegoan, atau dosa-dosa yang cukup besar yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Artinya apa? Ini membutuhkan proses, membutuhkan pertolongan, membutuhkan pertobatan, dan ada hati yang ditransformasi. Maka sekarang aplikasinya, tanyalah apa lembah dan gunung di dalam hatimu yang perlu untuk diretakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga kaitan temanya? Jadilah menjadi suara yang berseru di padang gurun. Seperti epistel kita, bagaimana Yohanes berseru-seru di padang gurun, maka saudaraku setiap kita jadilah suara kenabian yang menyerukan agar kegersangan itu, agar pergumulan itu diubahkan. Di tengah dunia yang penuh tantangan dan kekeringan rohani ini, bawalah pesan pengharapan, bawalah pesan kebenaran, bawalah pesan keselamatan yang bersumber dari Tuhan itu. Artinya, jadikanlah hidupmu menjadi suara yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan di dalam kehidupan, di keluargamu, di gereja, dan di tengah-tengah lingkungan masyarakatmu. Lalu apa yang keempat? Yang bisa menjadi tema bagi kaitan tema untuk setiap kita. Kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, benarlah apa yang dikatakan oleh ayat yang kelima itu. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalaupun pada saat ini atau pada saat itu raja atau pemimpin bebal dan sepertinya begitu angkuh, bahkan meniadakan Tuhan, tidak percaya Tuhan, tapi percayalah, penantianmu akan menjadi sebuah kenyataan, sebab kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Itu sebabnya marilah kita melihat bagaimana kita bisa menjadi saksi yang menunjukkan kemuliaan Tuhan itu ada di dalam kehidupan setiap kita. Yang kelima, bersiaplah menyambut kedatangan Kristus yang kedua kali itu. Saudaraku, tema ini sangat relevan sekali di masa Advent ini, di mana kita diingatkan untuk mempersiapkan hati kita menyambut kedatangan Kristus kembali. Artinya apa? Jadikanlah setiap hari adalah kesempatan yang Tuhan beri mempersiapkan jalan baginya dengan hidup di dalam kebenaran dan kasih-Nya. Itu namanya menanti. Itu namanya berharap, tidak macam-macam. Tidak berpikir yang lain, tapi hanya berpikir tentang Tuhan dengan keinginannya. Lalu saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita? Yang pertama, persiapkanlah hatimu menyambut Tuhan. Dan biarlah kalau saat itu, saat yang lalu, 2000-an tahun yang lalu, Tuhan itu lahir di kandang domba, Tuhan itu lahir di palungan, tapi saat ini, biarlah hatimu yang tidak dengan gelombang-gelombang itu, yang tidak dengan jurang-jurang itu, menjadi hati tempat Tuhan sejatinya, yang menggerakkanmu menjalani hari-hari kehidupanmu. Yang kedua, atasilah lembah dan gunung dalam kehidupan. Seperti yang saya sebut tadi, lembah itu bisa melambangkan ketakutan, keputusasaan, kelemahan, yang mungkin membuat kita jatuh dan terhempas, bahkan lari dari Tuhan.
Gunung itu bisa melambangkan kesombongan, dosa-dosa, keegoan kita. Maka dengan firman Tuhan pada saat ini, mari bertanya dalam hatimu, mari berefleksi. Apakah itu kesombongan, rasa takut, atau kebiasaan buruk? Tanyalah dan biarlah setiap kita meminta pertolongan Tuhan untuk mengatasi hambatan itu di dalam setiap doa, di dalam pengharapan setiap kita, dan di dalam iman yang pasti sebagai Tuhan di dalam hari-hari kehidupan kita. Lalu apa yang ketiga? Jadilah suara-suara kenabian itu, suara yang membawa pengharapan itu. Saat ini banyak orang yang tidak punya pengharapan, dan mungkin sekarang orang lagi galau bagaimana dunia ini dengan situasi. Kita melihat kita sekarang bergejolak dengan PHK di mana-mana. Kita melihat banyak mall sepertinya menjadi disebut orang seperti rumah hantu. Kita banyak melihat situasi itu. Belum lagi kita sekarang bergumul dengan pajak 12%. Kita berada di dalam situasi itu. Itu sebabnya sahabatku, saudaraku, jadilah suara yang membawa pengharapan itu. Jadilah suara yang memberikan kekuatan itu. Beranilah menyuarakan kebenaran itu dan berikanlah penghiburan bagi setiap orang yang sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupanmu. Lalu apa yang keempat? Yang menjadi refleksi buat setiap kita. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, jangan pernah ragu akan kedatangan Tuhan. Kalau mungkin pun banyak orang di luar sana yang mengatakan bahwa itu hanya sesuatu yang menakut-nakuti setiap kita, tapi percayalah sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Yesus juru selamatmu, Yesus pasti akan datang. Maka nantikanlah. Hiduplah dengan kesadaran bahwa Tuhan itu akan kembali. Persiapkan dirimu dan selalulah berpikir dan bertindak bahwa inilah hari terakhir, besoklah hari terakhir. Maka jangan sia-siakan penantianmu di dalam Tuhan. Yang kelima, andalkanlah penghiburan dan janji Tuhan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ayat pertama mengatakan, hiburkanlah. Artinya apa? Biarlah penghiburan yang sejati yang bersumber dari Tuhan itu menjadi kuat setiap kita, menjadi pengharapan dan andalan kita menjalani hari-hari kehidupan kita. Kalau Yesus yang menjadi sumber penghiburan di dalam kehidupanmu, maka dipastikan engkau tidak akan goyang, engkau tidak akan terhempas. Sebab tangan Tuhan akan selalu menopangmu. Dia memulihkanmu. Dan Tuhan akan menyatakan janjinya setepat matahari terbit di sebelah timur. Maka persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Kami percaya bahwa penghiburan dari Tuhan sejatinya akan melingkupi, membungkus balut setiap kami. Dalam kasih-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.